Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semua yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ina Novita, guru ekonomi. Hari ini saya akan membahas materi tentang sistem ekonomi. Sebelum kita bahas pada materi ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, anak-anak ibu yang di rumah, apa itu masalah pokok ekonomi? Masalah pokok ekonomi adalah beberapa hal atau masalah yang harus dipecahkan oleh para pelaku ekonomi. Nah, untuk selanjutnya, mari kita sama-sama melihat video penjelasan ibu. Sistem ekonomi. Suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi dapat diartikan juga sebagai sistem yang mengatur tentang perekonomian dari suatu negara, artinya apakah negara tersebut berperan dalam perekonomian atau malah justru sebaliknya. Nah, saat ini kita akan membahas 4 sistem pembagian ekonomi. Ada 4 sistem pembagian ekonomi. Yang pertama adalah 1. Sistem ekonomi tradisional, 2. Sistem ekonomi komando, 3. Sistem ekonomi pasar, dan keempat, sistem ekonomi campuran. Kita akan membahas sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan secara sederhana dan tradisional. Ada beberapa ciri dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, teknologi produksi masih sangat sederhana. Artinya, pada sistem ekonomi tradisional, masyarakat belum memiliki mesin atau teknologi, sedangkan ilmu pengetahuannya juga masih minim. Dan yang kedua, sumber daya manusia yang paling utama. Karena apa? Karena belum memiliki mesin dan teknologi. Jadi, manusia adalah modal yang paling utama. Ketiga, belum adanya pembagian kerja. Karena belum memiliki iptek, mesin, pembagian kerja di sini belum ada. Atau manajemennya juga masih sangat minim. Dan yang keempat atau yang terakhir, berpegang teguh pada adat istiadat. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Nah, mungkin anak didik ibu di rumah pernah mendengar sistem ekonomi terpusat, terkendali, komunis, atau sosialis. Itu adalah sama dengan sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pemerintah menentukan produk yang akan diproduksi, bagaimana produksi, dan kepada siapa produk tersebut diperuntukkan. Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri. Yang pertama, produksi, distribusi, serta konsumsi seluruhnya diatur oleh pemerintah. Yang kedua, barang-barang modal atau alat produksi dimiliki pemerintah. Ketiga, milik perseorangan tidak ada kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Dan yang keempat, kebebasan individu tidak ada. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar, persamaan ekonomi pasar adalah sistem ekonomi kapitalis, liberal, ataupun bebas. Sistem ekonomi pasar adalah kebalikannya dari sistem ekonomi komando, yaitu terdapatnya pengakuan hak. Artinya, sumber-sumber produksi dikuasai oleh masyarakat.
Dan yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung. Artinya, peran pemerintah dalam bidang ekonomi diusahakan dalam seminimal mungkin. Ketiga, kegiatan ekonomi mempertimbangkan pasar. Dalam hal ini, pemecahan persoalan-persoalan ekonomi didasarkan atas prinsip ekonomi. Dan keempat, persaingan sangat ketat. Ada kebaikan dan kekurangan dalam sistem ekonomi pasar. Ini dia, munculnya persaingan antar produsen yang mengakibatkan munculnya produk-produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing, kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen, akan tetapi timbul kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin. Sistem ekonomi campuran. Nah, Indonesia memakai sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran, anak-anak ibu di rumah, sistem ekonomi adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Artinya, perekonomian di Indonesia adalah bebas, tapi terkendali. Bebas di sini artinya pemerintah membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, tapi tetap diatur dalam undang-undang, dan pemerintah juga terjun langsung dalam perekonomian. Ini ada beberapa poin. Pemerintah dan swasta kerjasama, sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak disukai negara, sumber produksi yang lain dikuasai swasta. Sistem ekonomi campuran. Ada sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi demokratis. Inilah sistem ekonomi, inilah percampuran atau yang diartikan dalam sistem ekonomi campuran yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, cukup sekian dari penjelasan Ibu. Nah, demikianlah penjelasan dari materi Ibu tentang sistem ekonomi. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti ya nak ya. Untuk materi berikutnya, Ibu akan menampilkan video untuk selanjutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.